kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Roma pasal yang ke-15. Roma pasal yang ke-15, ayat yang ke-17 mulai. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Nah, ini adalah dasar dari pelayanan Rasul Paulus. Dan seharusnya ini juga yang kita akan adopsi supaya kita menjadi sama dengan Rasul Paulus. Dikatakan dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Bahwa di hari-hari yang terakhir ini seharusnya kita semua ini berlomba-lomba untuk melayani Tuhan, ya. Tetapi kalau kita perhatikan sekarang sepertinya banyak orang Kristen berlomba-lomba untuk bersembunyi. Padahal waktunya sudah tinggal sedikit. Pertanyaannya, kalau bukan sekarang kita menjadi saksi Kristus, kalau bukan sekarang kita bekerja untuk Tuhan, kapan lagi? Karena kalau mau jujur, di tengah-tengah COVID seperti sekarang ini, kita melihat bahwa kematian seseorang itu sudah tidak bisa ditebak lagi. Ya. Dan inilah waktunya seharusnya. Tetapi luar biasanya yang terjadi, banyak orang Kristen yang sembunyi. Banyak orang Kristen yang sembunyi. Padahal pertanyaannya kembali, sampai kapan mau sembunyi? COVID belum selesai, sekarang di Afrika Barat ada virus baru yang bernama Ambruk kalau tidak salah. Dan itu kerjanya kalau kita bersentuhan dengan seseorang langsung kena keringat, ya. Dan gejalanya demam, flu, mati. Jadi sama aja, artinya bahwa tidak akan pernah selesai. Saya selalu katakan yang terpenting sekarang adalah iman kita ditingkatkan. Berandai-andai. Seandainya Yesus masih ada hidup di muka bumi dengan tubuh manusia, kira-kira apakah Tuhan Yesus akan sembunyi di kamar atau Tuhan Yesus akan tetap berjalan dan menyembuhkan orang sakit? Apakah ada sesuatu yang akan bisa untuk mempengaruhi Tuhan Yesus sehingga Yesus akan takut? Dan kitab suratan Yohanes mengatakan bahwa seperti Yesus hidup, demikianlah seharusnya orang beriman itu hidup. Ingat ketika Rasul Yohanes mengatakan seperti Tuhan Yesus hidup, itu ada catatan di muka bumi. Berarti bukan sebagai Allah, tetapi sebagai manusia. Seperti Yesus hidup di muka bumi, demikianlah seharusnya kita hidup, dikatakan. Jadi inilah teladan yang seharusnya kita ikuti. Nah,
Kita tidak memungkiri bahwa ada virus yang mematikan, tetapi yang kita harus fokus dan ikuti adalah ada kuasa kebangkitan Kristus yang bekerja dengan kuat dalam hidup kita. Dan Yesus katakan di amanat agungnya, tumpangkan tangan pada orang sakit dan orang sakit akan sembuh. Berarti tersirat bahwa Tuhan tidak menetapkan kita untuk sakit. Di sana tersirat dengan jelas bahwa Tuhan menetapkan kita untuk sehat dan bahkan menyembuhkan orang sakit. Itu adalah rencana Tuhan. Seberapa besar kita percaya dan seberapa besar pewahyuan yang Tuhan berikan pada kita tentang kesehatan dan kesembuhan dan kuasa ini, maka sebesar itu jugalah kesembuhan, kesehatan, kuasa akan bekerja di dalam kehidupan kita. Anda boleh percaya, Anda boleh tidak percaya. Tetapi firman Tuhan, saya mau katakan, Anda percaya atau tidak percaya, firman Tuhan pasti digenapi. Nah, jadi dalam Kristus, Paulus katakan, aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku. Bahkan ketika Paulus itu melayani, dimanapun dan dalam bidang apapun Paulus melayani, Paulus mempunyai kesadaran penuh bahwa sebenarnya bukan dia itu hanya ikut Allah yang bekerja melalui kehidupannya. Perhatikan di sini, Allah yang bekerja melalui kehidupannya. Berandai-andai kembali, seandainya Allah bekerja dan bergerak melalui kita, kita ada di mana? Kita mengerjakan apa? Atau lebih jelasnya, Yesus di dalam kita sedang ada di mana? Yesus dalam kita sedang mengerjakan apa? Sebuah buku yang berbicara tentang mujizat, yang membahas soal mujizat, pada akhirnya pengarangnya mengatakan begini. Mujizat itu yang akan terjadi ketika kita menyadari, secara sederhana dia katakan begini. Posisi kita, siapa kita di dalam Kristus dan siapa Kristus di dalam kita. Kalau kita memahami dua posisi ini saja, maka hidup kita akan hidup di dalam iman yang mendatangkan mujizat, kesembuhan, dan semua penyediaan Tuhan. Hanya ada di dalam itu saja. Siapa kita di dalam Kristus, siapa Kristus di dalam kita. Anda boleh pelajari hal itu, dan kalau secara sederhananya, pelajari kitab Efesus, yaitu siapa kita di dalam Kristus. Pelajari kitab Kolose, siapa Kristus di dalam kita. Dua kitab itu akan berbicara tentang gereja. Ya. Nah, Paulus kembali katakan, sebab aku tidak berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku. Sehingga di sini kita tidak akan melihat kesombongan, tetapi kita hanya akan melihat kesaksian demi kesaksian. Bahwa Yesus yang menyembuhkan aku, Yesus yang memberi kesehatan kepadaku, Yesus yang membuat aku berhasil dalam pekerjaan, Yesus yang membuat aku naik begitu tinggi di dalam posisiku, semuanya karena Yesus. Karena kesombongan itu hanya berbicara tentang diriku. Aku. Tetapi Paulus katakan, yang dia bicarakan selalu Yesus dan apa yang Yesus kerjakan. Tidak mungkin kita sedang meninggikan seseorang atau nama lain dan sekaligus menyombongkan diri tentang diri kita. Oleh karena itu mari
Kembali pikirkan, ini akhir zaman. Rabu yang lalu kita sudah bahas tentang hari Tuhan. Saya harapkan kalau itu sudah diupload di YouTube, semua jemaat bisa mendengarkan, karena itu sangat penting tentang hari Tuhan. Ya. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku. Apa yang sudah dikerjakan Kristus melalui kita? Saya tidak berbicara hanya khotbah. Saya berbicara tentang apa yang kita jemaat semua kerjakan. Baik dalam pekerjaan masing-masing, ya. Mau di toko, mau ikut orang, mau di kantor, mau olahragawan, semuanya apa yang dikerjakan Kristus di dalam dan melalui kita. Tujuannya untuk menjadi kesaksian, Yesus ditinggikan. Oleh karena itu saya selalu katakan mulai dulu bahwa ayo jadi orang Kristen tuh jangan setengah-setengah, jangan rata-rata. Saya tidak terbiasa untuk menjadi rata-rata. Saya selalu katakan ketika saya sekolah, saya selalu masuk ranking 3 besar. Saya ikut aerobik, saya juara. Saya ikut karate, saya juara. Saya ikut binaraga, saya juara. Saya ikut Tuhan Yesus, saya jadi hamba Tuhan. Saya dari awal saya sudah katakan bahwa saya akan khotbah sampai ke luar negeri. Saya tidak mau jadi pendeta yang biasa-biasa saja. Karena roh yang Tuhan tempatkan di dalam diri kita lebih besar dari apapun juga. Dan saya selalu beri contoh, bagaimana mungkin kita diberi modal oleh Tuhan. Misalnya 10 triliun dan kita hanya buka kedai kopi. Dan itu yang terjadi di kebanyakan orang Kristen. Modal yang Tuhan taruh di dalam hidup kita begitu besarnya, tetapi yang kita kerjakan sama sekali tidak sebanding dengan modal yang Tuhan tanamkan dalam hidup kita. Ingat, Yesus bekerja melalui hidup kita. Anda bisa bayangkan kita ini akan jadi apa kalau Yesus yang bekerja dalam hidup kita? Ambil contoh sajalah, Yesus bekerja. Satu kali Yesus bekerja, air menjadi anggur. Itu sudah gempar. Mau ambil contoh lain lagi, Yesus membangkitkan orang mati. Itu sudah gempar. Ambil contoh lagi, Yesus mengusir roh jahat. Seluruh bait suci itu gempar. Jadi, kalau memang Yesus bekerja di dalam kehidupan kita, pasti akan menggemparkan. Ada sesuatu yang beda yang orang lain akan ketahui. Wow, ini luar biasa. Iya, karena Yesus bekerja di dalam hidup kita. Paulus katakan, apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan. Kalau kita perhatikan kitab Yohanes, selalu ketaatan ini selalu dibulak-balik dengan iman. Ya. Iman, percaya. Jadi Paulus sedang memimpin bangsa-bangsa lain kepada iman. Oleh perkataan dan perbuatan. Bukan hanya khotbah, tetapi perbuatan. Ya. Bukan hanya khotbah, tetapi perbuatan. Kalau kita mengatakan Yesus mencukupi segala kebutuhanku, jangan bicara di hadapan orang lain sambil geleng-geleng juga. Tuh, susah ya sekarang, tidak tahu besok makan apa. Jangan. Kalau kita memang
mengatakan Allah memenuhi segala kebutuhanku, maka tindakan kita adalah minimal perkataan-perkataan yang penuh dengan ucapan syukur. Raut muka yang tidak menyedihkan. Itu loh perbuatan. Kalau kita mengkhotbahkan Yesus menyembuhkan, maka kita harus menunjukkan hidup kita sehat. Jadi bukan hanya perkataan. Banyak orang yang percaya Yesus adalah tabibku, tapi hidup dalam sakit-sakitan. Yesus yang memberikan aku kelimpahan, tapi kekurangan. Seorang hamba Tuhan mengatakan begini, seandainya saya mengadakan seminar tentang kelimpahan, hamba Tuhan ini sudah almarhum, dan saya datang sebagai pembicara di seminar itu dengan memakai pakaian yang jelek, ya, sepatu yang ada sobeknya sedikit, dan penampilan saya tidak meyakinkan. Dia bilang, ketika saya berbicara, siapa yang mau mendengarkan? Bandingkan ketika saya naik mobil yang bagus, datang dalam seminar itu sebagai pembicara, dan pakaian saya meyakinkan, penampilan saya meyakinkan, maka ketika saya naik untuk berbicara, semua orang akan percaya apa yang saya katakan. Dan itu ada kebenarannya. Oleh karena itu Paulus katakan, aku memimpin bangsa-bangsa untuk menerima Yesus, hidup dalam ketaatan, hidup dalam iman, bukan hanya melalui perkataan, tetapi melalui perbuatan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita mengasihi seseorang, tetapi kemudian kita mendapati tetangga-tetangga kita ternyata mengatakan, alah orang itu pelit, orang itu pelit. Maka perkataan pengajaran kita tentang kesaksian tentang mengasihi akan batal dengan sendirinya. Mengasihi. Selalu yang diajarkan mengasihi, sabar. Iya, sabar itu salah satu dari mengasihi. Salah satu aja. Tetapi kalau kita mau sederhanakan saja, mengasihi, ya kasih, itu aja. Kasih. Kalau kita mengatakan mengasihi tapi tidak pernah memberi, apakah memberi uang, menyediakan waktu, memberikan senyum, memberi, itu saja. Tetapi yang jelas adalah kita memberi. Itu aja kasih. Tidak usah diartikan secara rohani segala macam. Memberi jelas. Jadi bukan hanya khotbah, tetapi tindakan. Ya. Yesus menyembuhkan orang sakit. Ya sembuhkan orang sakit. Pak, tapi tidak sembuh. Kalau 10 yang sembuh, 1 tidak sembuh, tidak masalah. Kalau yang tidak ada yang sembuh sama sekali, apalagi sudah doakan orang tidak sembuh, sendirinya juga sakit. Ya. Ini tidak jadi kesaksian. Kalau masih ada yang tidak sembuh, tetapi juga banyak yang disembuhkan melalui pelayanan kita, wajar. Namanya kita sedang bertumbuh, kita terus belajar. Biarkan kesempurnaan itu Yesus yang memilikinya. Tetapi minimal kita ini sebagai orang Kristen ada mirip-miripnya gitu loh. Ada mirip-miripnya. Anak kalau tidak mirip sama sekali dari orang tuanya, itu harus dicurigai. Untung sekarang ada tes DNA. Kalau dulu akan hanya mulut aja, paling hasil dari tetangganya. Ya kan? Harus ada miripnya. Apakah hanya hidungnya aja pokoknya mirip? Ya kan? Ya Pak, memang hidung yang paling mirip. Pasti mancung ke depan. Tidak ada yang ke belakang.
Jadi mari kita perhatikan, Paulus memimpin melalui perkataan dan perbuatan. Melalui perkataan dan perbuatan. Yesus dalam pelayanannya juga begitu mudahnya untuk didatangi, untuk ditemui. Jujur, kadang saya perhatikan banyak pendeta-pendeta yang besar terkenal sukar untuk ditemui. Usahakan itu semakin gerejanya semakin besar kan semakin tidak ada waktu. Kita punya ketua umum dulu almarhum Om Ishak Leo. Dia berdoa sehari 9 jam, 6 sampai 9 jam. Tapi dia masih menyediakan waktu jam 8 sampai jam 1 siang, jam 5 sampai jam 8 malam, kalau tidak salah, jam 5 sore sampai jam 8 malam. Dia menyediakan waktu untuk menemui orang-orang, untuk mendoakan orang-orang. Tetapi kita temui sekarang pendeta-pendeta besar kebanyakan sekarang. Anda harus bikin janji. Tak ada miripnya sama Tuhan Yesus. Tak ada miripnya sama Tuhan Yesus. Saya tekankan, kita berbicara tentang akhir dari akhir zaman yang semuanya akan terekspos. Banyak orang yang mengatakan, kok bisa ya itu seperti itu? Kenapa ya kok dia sekarang jadi seperti ini? Saya katakan, karena memang dari awalnya dia tidak pernah tertanam benih firman Tuhan yang benar. Karena kalau benih yang tidak fana itu memang tinggal di dalam diri kita, pasti benih itu akan bertumbuh dan berbuah. Karena ini benih yang tidak fana. Tetapi kalau dari awal kita hanya pengertian logika saja tentang Yesus, hanya masalah waktu, bahkan ini akhir zaman, ini masa penampian. Dulu yang tidak jelas antara lalang ya dan gandum, ini sekarang menjadi jelas. Kambing dan domba ketika masih kecil sama, tetapi kalau sudah besar akan beda sekali. Dan inilah zamannya. Inilah zamannya. Bahwa semuanya akan kelihatan jelas. Oleh karena itu saya katakan, bukan orang Kristen dan orang Kristen sekarang untuk membedakannya, bukan. Dalam kekristenan pun dibedakan, ada orang beriman dan orang yang tidak beriman, jelas. Jelas. Di dalam gereja ada yang percaya doa besar kuasanya, mereka berdoa. Ada orang Kristen yang mengaku percaya doa besar kuasanya, tetapi mereka tidak berdoa. Jelas, orang Kristen tapi tidak beriman. Ada orang Kristen percaya memberi perpuluhan, maka sorga terbuka dan mereka melakukannya. Ada orang Kristen yang mengatakan, aku percaya juga perpuluhan, tetapi tidak melakukannya. Jelas, orang Kristen dua-duanya, tetapi satu beriman, satu tidak beriman. Inilah kekristenan di akhir zaman. Dan jemaat, inilah kekristenan di akhir zaman. Dalam pemberitaannya Paulus dikatakan, oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda. Artinya di sini terjemahan yang tepat mengatakan oleh kuasa tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa roh. Tidak mungkin kita membiarkan Yesus dan Roh Kudus bekerja melalui kita tanpa ada tanda-tanda ajaib, mujizat,
kesembuhan, demonstrasi kuasa roh. Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-18 dan 20, fokus kita adalah ayat yang ke-20. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Orang Kristen, apalagi pendeta yang tidak punya kuasa, saya mau katakan, mereka bukan orang beriman. Orang beriman, hamba Tuhan, seharusnya mempunyai kuasa. Kalau disantet tidak kena, jangan sedikit-sedikit, wah disantet kok kena. Berarti orang itu tidak beriman. Sidang jemaat, ketika kita mengusir setan, apakah setannya keluar? Kalau setannya tidak keluar, berarti kita tidak punya kuasa. Dan saya menemukan banyak pendeta yang seperti itu. Bukan hanya orang Kristen, pendeta pun seperti itu. Ingat, kerajaan Allah bukan hanya terdiri dari perkataan. Pendeta-pendeta yang punya khotbah bagus, belum tentu mereka itu orang beriman. Tanpa diikuti oleh demonstrasi kuasa, maka mereka bukan hamba Allah yang benar. Khotbah-khotbah yang bisa yang ngelucu, bikin orang tertawa, tidak salah dengan lucu. Tetapi yang saya mau katakan, apakah ada demonstrasi kuasa? Itu pertanyaannya. Apakah ada demonstrasi kuasa? Dan kalau kita sedang berbicara tentang surga dan neraka, apanya yang mau diketawai? Itu sesuatu yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh, bukan tertawa, bukan ngakak-ngakak. Karena kalau kita gagal masuk surga, otomatis neraka. Saudara jemaah, ini hal yang serius. Ketika firman disampaikan, saya mau tekankan bahwa ini hal yang serius. Bukan lawakan yang bikin orang tertawa terbahak-bahak dan selalu tertawa terbahak-bahak. Kekristenan yang penuh dengan otoritas harus serius. Harus serius. Bukan hanya terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa kerajaan Allah. Saya kemarin ditelepon oleh kakak saya, dan dia saya langsung tanya begini, besok ibadah. Ibadah di mana? Online. Online itu bukan ibadah, itu nonton YouTube. Online itu bukan ibadah. Loh, di sini aja, jujur, yang sudah ketemu di sini aja. Kalau Anda keluar berapa persen sih? Ini yang sudah lihat saya terus loh ya. Berapa persen dari perkataan saya yang tetap Anda ingat? Apakah nanti siang Anda yakin? Saya sekarang ini khotbah dari kitab Roma. Romanya mungkin ingat. Mungkin loh. Ya. Apalagi pasal dan ayatnya. Tidak usah bunyinya. Pasal dan ayatnya belum tentu ingat. Ini yang sudah bertamuka. Apalagi online. Yang sambil dengarkan lihat sambil makan pisang goreng. Ya kan? Dan saya katakan, kamu yang kamu ingat apa khotbahnya? Nomor rekening persembahan harap dikirim. Loh, itu kan yang diingat setelah ibadah online. Sidang jemaat, kita butuh kuasa
yang didemonstrasikan, kita butuh impartasi kuasa. Kekristenan sekarang lucu. Ibadah KKR online. Lu KKR online itu bagaimana? Kalau yang khotbah aja takut kena COVID, apanya yang mau KKR? Tidur aja lah. Kalau memang mau KKR, ya KKR. Nggak usah online. Sedang jemaah. Yang saya mau katakan sebenarnya ini, saya muak dengan orang-orang yang tidak punya iman tetapi bertingkah laku, bergaya, dan menganggap dirinya beriman. Itu aja. Buktikan, kata Yakobus, bahwa engkau mempunyai iman. Buktikan. Iya, soalnya gerejanya kan di dalam mall. Kita tidak boleh masuk mall. Suruh siapa? Gereja takut. Gereja ada di mall. Tidak ada orang tahu kalau kita ibadah. Kalau gereja seperti ini kan tahu. Anda tahu alasan orang-orang buat di mall. Satu, izinnya sukar. Iya, bisa ditangkap. Bisa kita terima. Kemudian, kalau gereja, gedung gereja gampang dibom. Duh, kok takut gampang dibom? Ya. Kalau di mall, aman. Kalau tidak boleh, tinggal pindah ke mall yang lain. Kalau jalan-jalan Tuhan begitu gampangnya, maka Tuhan tidak akan pernah punya orang-orang yang militan. Kesukaran demi kesukaran akan membuat kita sungguh-sungguh bergantung, berharap kepada Tuhan dan melihat apa yang Tuhan kerjakan. Sehingga iman kita akan terus ditingkatkan. Sidang jemaah. Anda akan bergairah ketika menerima pertolongan Tuhan. Anda akan bergairah ketika engkau menyembuhkan orang-orang sakit. Anda akan bergairah ketika engkau berhadapan dengan roh jahat dan roh jahat pergi dari diri. Kita mempunyai orang-orang yang Kristen yang tidak berdaya. Ya. Bahkan ketika saya tidak keluar, saya mendapatkan WA, doakan Pak anak saya, kalau anak saya marah sudah tidak terkendali, sudah dibawa ke ahli jiwa sebuah galanya. Kita mempunyai orang-orang Kristen yang tidak berdaya. Padahal Yesus mati. Dia naik ke surga dan memberikan Roh Kudus kepada orang percaya. Supaya orang percaya bisa mengatasi segalanya. Sedih melihat kekristenan yang tidak berdaya. Sedih. Mau bilang apa? Kita hanya punya perkataan. Kesembuhan jarang. Gereja besar-besar, wow, luar biasa. Kayanya luar biasa. Tetapi Anda mendapati gereja yang besar kalau buat sekolah, sekolahnya super mahal. Bagaimana kita mau mendidik orang yang tidak mampu mendapatkan pendidikan yang layak? Dalam hal sumbangan kita kalah dengan orang-orang Buddha. Padahal gereja begitu megah, coba bandingkan. Vihara sama gereja lebih banyak mana? Tetapi sumbangannya sedikit. Dan kita mendapati pendeta-pendeta yang super kaya yang tidak bisa tersentuh. Gereja yang super megah, yang orang-orang kalau gelandangan itu takut untuk masuk ke gereja. Loh, ini harus dikoreksi, kalau tidak maka akan sangat sedikit orang Kristen yang akan masuk surga. Karena ketika kita berbicara iman, buktikan melalui tindakan. Buktikan.
Itu kebenarannya. Ini akhir zaman. Kita harus menjadi saksi ketika dunia sedang mengalami kegelapan. Kita harus bersinar terang. Roma 15 ayat 19 lagi. Oleh kuasa tanda-tanda ajaib. Bahkan seharusnya kalau sudah berbicara tanda-tanda ajaib, hujan deras pun kalau orang Kristen memang diperlukan untuk berhenti, kita bisa memerintah hujan untuk berhenti. Itu tanda-tanda ajaib. Ya. Karena Yosua pun memerintahkan supaya siang tetap siang di waktu yang seharusnya sudah malam. Matahari berhenti. Bulan berhenti di tempatnya masing-masing. Itu tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat. Berbicara tentang air menjadi anggur, kesembuhan yang instan, itu mujizat. Kalau kesembuhan, Tuhan menyembuhkan, itu bisa. Ada yang instan, ini masuk mujizat. Kalau yang bertahap tapi sembuh, itu kuasa kesembuhan, bukan mujizat. Mujizat itu instan. Ya. Tetapi Tuhan juga bisa menyembuhkan secara bertahap. Ini kuasa kesembuhan. Tidak ada yang salah. Ya. Hanya kalau sudah soal mengusir setan, Anda tidak bisa katakan setannya belum keluar sekarang. Biasa setan akan keluar secara bertahap. Tidak bisa. Kalau setan tidak keluar berarti Anda tidak punya kuasa. Ya. Saya bersyukur. Ngusir setan tidak perlu sampai berjam-jam. Semakin engkau mempunyai otoritas di dalam Tuhan, semakin kuat kuasa yang ada di dalammu, maka engkau akan semakin cepat dalam mengusir setan. Sekarang banyak orang-orang, hamba-hamba Tuhan yang mengusir setan dan ngajak wawancara setan. Dan pada akhirnya kita tahu semua dibongkar, ternyata ini palsu. Palsu, mau seterkenal apapun, itu palsu. Agustus sudah hampir selesai juga. Seorang hamba Tuhan yang mengatakan dengan dapat penglihatan dari surga, Agustus akan dipenuhi mayat berkelimpangan. Bersyukur saya katakan dia menyampaikan penglihatan tanpa diminta pertanggungan jawab oleh gereja. Banyak orang yang menanyakan bagaimana ini Pak, ini sih perdukunan bukan nubuatan. Ini perdukunan. Bahwa gereja harus diluruskan. Gereja harus diluruskan. Kalau tidak terjadi, berarti memang bukan dari Tuhan. Ya. Sangat mengerikan gereja. Kalau kita tidak kembali kepada firman dan mempelajari sungguh-sungguh, setiap jemaat bertanggung jawab untuk mempelajari firman Tuhan atau Alkitab yang dimilikinya. Jangan hanya ditaruh. Bersyukur sekarang ada HP. Jadi Alkitabnya, HP-nya selalu bersih. Ya kan? Coba masih Alkitab itu seminggu sekali mau dibawa ke gereja baru dibersihkan abunya. Untung sekarang HP Alkitabnya ada di HP ya. Selalu bersih jadinya HP-nya. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa roh, demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Bahwa Paulus menjadi saksi dan dia berkeliling. Yesus diurapi di dalam kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 38, Yesus diurapi dan dia berkeliling untuk menyembuhkan orang sakit yang kerasukan setan. Dan Paulus di sini katakan juga, aku berkeliling juga.
Yesus yang berkarya di dalam dan melalui Paulus berkeliling untuk memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Nah, ada yang aneh sekarang. Ada orang-orang yang spesialis kesembuhan. Ada orang-orang yang spesialis rumah tangga. Ada yang spesialis keuangan. Paulus katakan, aku bukan spesialis keuangan. Aku bukan spesialis kesetanan. Paulus mengatakan, aku memberitakan Injil sepenuhnya. Kalau Tuhan menyuruh pemberita Injil menyampaikan soal rumah tangga, maka dia akan mempelajari firman soal rumah tangga dan dia bisa menyampaikannya. Kalau Yesus menyuruh dia menyampaikan tentang kesembuhan, dia akan mempelajari firman Tuhan dan menyampaikan kesembuhan. Dan selalu ketaatan akan disertai dengan kuasa yang didemonstrasikan. Tidak ada spesialis harusnya. Kecuali karunia. Bahkan karunia pun, saya mau katakan begini, bahkan karunia pun, ketika saya tidak punya karunia kesembuhan, saya keluar ke gereja lain menyampaikan firman Tuhan dan ada orang yang sakit. Ingat, ada talenta yang tidak pernah dipakai pasti di gereja itu. Ada talenta yang disembunyikan oleh jemaat. Dan ketika ada hamba Tuhan atau orang yang setia datang ke gereja itu, maka karunia talenta itu Tuhan akan ambil dan diberikan kepada hamba Tuhan yang setia. Sehingga seringkali ada hamba Tuhan di gerejanya sendiri tidak menyembuhkan orang sakit, tetapi ketika keluar, orang ini akan menyembuhkan orang sakit. Bagaimana bisa? Karena ada talenta atau karunia kesembuhan yang tidak dipakai, dan pada waktu itu dibutuhkan, Tuhan melihat kesetiaan kita, itu diberikan kepada kita. Itulah gunanya melayani. Karunia atau talenta akan selalu ditambahkan kepada diri kita. Sama ketika orang bekerja, coba lihat. Ketika orang bekerja, mungkin Anda mau buka misalnya ayam goreng, hanya ayam goreng awalnya. Tetapi semakin Anda bekerja, ayam gorengnya laku keras, semakin Anda bekerja. Tambah apa ya yang enak? Ada selalu ditambahkan. Selalu ditambahkan. Mau buka toko pun, Anda mungkin awalnya hanya barang ini tertentu laku keras. Tetapi kemudian terinspirasi. Aku mau tambah, mau datangkan barang ini. Ketika kita setia, Tuhan akan tambahkan. Tuhan akan tambahkan. Tetapi orang yang tidak bekerja, ya sudah tetap seperti itu. Hanya tunggu kematian aja. Tetapi selama kita bekerja, selama kita melayani Tuhan, mau bekerja di toko pun, saya mau katakan, kerjakan itu seperti untuk Tuhan. Maka Tuhan akan selalu tambahkan. Ayat 20. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Ingat bahwa yang dinilai oleh Tuhan untuk pelayanan adalah jiwa baru. Kalau untuk jemaat berkumpul seperti ini, yang dinilai oleh Tuhan adalah apa jemaat itu bisa bertumbuh. Tetapi khusus untuk penambahan jemaat, tidak usah mempengaruhi jemaat dari gereja lain.
Tidak perlu mempengaruhi, tidak perlu ambil dari gereja lain. Karena itu tidak akan menambah nilai kita di hadapan Tuhan. Ya. Bahkan mungkin itu akan mengurangi nilai kita di hadapan Tuhan. Karena kita sudah tidak murni. Ya. Kita tidak murni. Oleh karena itu, Paulus katakan, Paulus memberitakan firman Tuhan di tempat-tempat di mana orang belum pernah mendengar tentang Yesus. Kalau Anda di Surabaya, di Semarang, di Solo, Anda khotbah seperti saya, khotbah di gereja ini ketemu dengan ini, khotbah di gereja lain, ketemu sama orang itu lagi. Untuk apa? Untuk apa? Walaupun mereka ketawa, saya katakan, Anda ikut saya ke gereja-gereja manapun, saya bukan bangga ikuti Anda. Anda menyusahkan saya. Seharusnya saya bisa punya satu khotbah, saya khotbahkan di banyak gereja. Anda ikut, saya harus khotbah dari khotbah yang lain lagi, harus cari lagi bahan. Sidang jemaat, fokus kepada orang yang belum mendengar Injil. Kalau memang mau menangkan jiwa. Bahkan seandainya Anda punya teman dari gereja lain, tidak perlu diajak ke gereja ini. Karena setiap orang yang pindah pasti akan membawa permasalahannya yang belum diselesaikan ke gereja yang baru. Paulus memberitakan Injil kepada orang yang belum mendengar, sehingga ayat 21 mengatakan, tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengar akan mengertinya. Belum pernah mendengar. Saya ingat dulu ketika almarhum Papi. Papi itu terlalu baik. Terlalu baik. Sehingga ketika ada orang mau mendirikan gereja, buka persekutuan doa. Diundang Papi. Bawa om, jemaatnya semua bawa. Akhirnya ketika dirikan gereja, Papi melongo. Beberapa jemaatnya yang dibawa tinggal di sana untuk menjadi anggota dari gereja yang baru yang terbentuk. Inilah yang terjadi. Saya mau katakan, bahkan pendeta-pendeta pun banyak yang tidak murni. Sidang jemaat, saya melihat dari kecil bagaimana Papi sering ditipu oleh orang-orang yang pada akhirnya sekarang gereja didirikan. Dan itulah yang terjadi. Betahlah di gereja, di satu gereja, dan engkau harus terus bertumbuh. Gesekan demi gesekan, jangan membuat engkau menyerah. Itu hanya memperhalus hati kita. Bahkan satu saat saya akan ulangi khotbah saya, bahwa sebesar apapun masalah yang dihadapi, baik di gereja, baik di rumah, ya, sebesar apapun dan sebanyak apapun bisa diselesaikan dengan satu tindakan, pengampunan. Kalau semua masalah dibahas, dicari penyelesaiannya, banyak masalah yang tidak pernah ketemu penyelesaiannya. Anda mau bahas berapa jam dengan Tuhan Yesus tentang dosa-dosa kita? Berapa yang harus dibayar? Tidak akan pernah ada penyelesaian. Tapi Yesus mati satu kali untuk kita. Siapa yang percaya, aku akan beri pengampunan. Semuanya ditutup masalah. Engkau diampuni. Engkau dibenarkan. Sidang jemaat, ketika kita bisa menerapkan kuasa pengampunan, saya mau katakan, engkau orang yang dewasa dalam iman. Tetapi kalau semua dibahas untuk diselesaikan dan tidak akan pernah dapat penyelesaian, engkau akan mati dalam masalah. Dan jangan harap tanpa pengampunan
kita bisa masuk surga. Karena hanya orang yang bisa mengampuni yang akan menerima pengampunan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.